Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir semester saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya di sini ingin membahas mengenai peranan usaha kecil menengah atau lebih dikenal dengan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di warung rumahan atau toko kelontong. Sebelumnya puji syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan rahmat baiknya kepada kita semua, hingga saya sendiri bisa menyelesaikan tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa menjadi pelajaran buat semuanya dan menjadi ilmu yang baik buat semuanya. Oke, sekarang saya mulai untuk menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat. Karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkanlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada. Indonesia sebagai negara yang penuh dengan kekayaan alam belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuannya atau potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang berada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka masih bisa dipenuhi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dengan adanya peluang usaha tersebut diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitik beratnya pada peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan usaha kecil menengah. Keberadaan, ekstensi, dan keberlangsungan kontinuiti hidup UKM ikut dipengaruhi juga oleh kedua faktor internal, yaitu motif ekonomi dan eksternal, yaitu lingkungan dan habitat ekonomi yang menjadi tempat hidup seseorang atau suatu komunitas dalam melaksanakan kehidupan ekonominya. Ketika ada usaha untuk melakukan penelaahan dan pengkajian UKM, maka setidaknya dua hal mesti dipahami dengan baik. Pertama, UKM sendiri hendaknya bisa mengkaji diri untuk mengambil pemahaman diri sehingga baik. Sedangkan yang kedua, bahwa UKM harus bisa memelihara hubungan dan kondisi yang terciptakan dengan pihak luar, termasuk pihak negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintahan sebagai organisator negara. Hubungan antara pemerintah dengan UKM yang tepat adalah hubungan peran abdi negara terhadap salah satu bagian pemilik negara, dengan jalan memandang UKM sebagai usaha ekonomi yang melibatkan banyak orang dan menjadi gantungan hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perkembangan usaha kecil menengah diperkirakan lebih baik karena makin terbukanya kesempatan berusaha serta adanya konsolidasi di kalangan UKM. Dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan, sejak krisis keuangan, sektor UKM tetap bisa berjalan meskipun tidak didukung kebijakan yang tepat dari pemerintahan maupun kredit perbankan. Justru dalam keadaan sulit seperti itu, UKM belajar bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, termasuk mengatasi keterbatasan modal dengan cara sharing sesama pengusaha dengan pola bagi hasil. UKM yang dahulu banyak mengandalkan dari proyek pemerintah, kini sudah banyak beralih ke bisnis yang tahan terhadap krisis seperti itu, agroindustri, perdagangan, ekspor, serta yang berbasis human resource.
Kedepannya perkembangan UKM informal cukup baik asalkan faktor politik dan keamanan dapat mendukung. Dalam arti kondisi stabilitas politik dan keamanan harus lebih bagus. Keberadaan UKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi, seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, penanggulangan kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, dan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan, khususnya meningkatkan kemiskinan pada saat krisis ekonomi akan terdampak positif terhadap pertumbuhan. Output bagian UKM, pembangunan dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Selanjutnya mengenai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Apa sih UMKM? UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro UMI, usaha kecil UK, usaha menengah UM, dan usaha besar UB pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal, tidak termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Definisi UMKM sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bab 1 Pasal 1 UMKM ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria, sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat izin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM, usaha makro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam bab 1 ini adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UM sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimasukkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Apa sih peran usaha mikro, kecil, dan menengah? Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk berkembang. Yang pertama karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal meningkatkan tenaga kerja yang produktif. Yang kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara, terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini, peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Dan tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil dan menengah memegang peran penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia. Sejak diterpa badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang ditimbulkan. Namun dengan semangat dan jiwa yang kuat, maka mereka secara pelan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun negara. Adapun ciri khusus usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro kecil menengah tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi dalam kelompok usaha mikro kecil menengah itu sendiri terdapat karakteristik antara usaha mikro dengan usaha kecil dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil, dan pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal lokasi tempat usaha, hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha. Adapun ciri khas lainnya adalah dalam struktur umur pengusaha berdasarkan data BPS. Struktur umur pengusaha di Indonesia mikro, kecil, menengah, UMKM menurut kelompok umur menunjukkan lebih dari sepertiga dari jumlah pengusaha. Usaha mikro, menengah, UMKM berusia di atas 45 tahun dan hanya sedikit yang berumur di bawah 25 tahun. Secara rata-rata pengusaha mikro, kecil, menengah berusia di atas 40 tahun. Struktur umur pengusaha atau pemilik usaha ini mendedikasikan bahwa pengusaha mikro UMI dan usaha kecil cenderung lebih muda daripada pengusaha. Salah satu penyebab bisa karena usaha menengah adalah suatu unit usaha yang lebih besar dan juga lebih kompleks serta memerlukan modal yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. UMI dan usaha kecil, UK dan usaha seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang lebih mapan permodalan, pengalaman, dan pengawasan, dan ini semua pada umumnya berasosiasi positif dengan umur. Dugaan lainnya adalah bahwa banyak pengusaha-usaha mikro merintis dari usaha mikro UMI dan usaha kecil, sehingga pada saatnya usaha berkembang dan menjadi usaha menengah, umurnya juga sudah lebih tua. Struktur pengusaha menurut tingkat pendidikan formal ini memberikan kesan adanya suatu hubungan positif antara pendidikan rata-rata pengusaha dengan skala usaha. Semakin besar skala usaha yang biasanya berasosiasi positif dengan tingkat kompleksitas usaha yang memerlukan keterampilan tinggi dan wawasan dan bisnis yang lebih luas, semakin banyak pengusaha dengan pendidikan normal. Apa sih kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, definisi UMKM adalah sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria. Usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang memiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha atau usaha besar dan berjumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta dan paling banyak adalah 10 miliar.
tidak termasuk tanah dan bangunan. Tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak adalah dengan 50 miliar rupiah. Klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yang pertama, dalam perspektif perkembangan UKM dapat diklarifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada livelihood activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebutkan sebagai sektor informal. Di Indonesia sejumlah kategori ini sangat besar. Yang kedua ada micro enterprise, merupakan UKM memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM di Indonesia juga cukup besar. Yang ketiga ada small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik, maka sebagaimana dari UKM, kategori ini akan masuk ke kategori 4. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang memiliki kategori 1 dan 2. Yang terakhir ada fast moving enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya ada karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Panji Anugrah tahun 2010 menerangkan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pembukuan yang relatif administratif. Pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak perbarui sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya. Selanjutnya ada menarget usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi, modal terbatasnya. Yang ketiga ada pengalaman manajerial dalam pengelolaan perusahaan masih sangat terbatas. Selanjutnya ada skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Selanjutnya ada kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbatas. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah mengingat keterbatasannya saham sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Selanjutnya ada mengenai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama ada bisnis kuliner, adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Kedua ada bisnis fashion, juga berpotensi menghasilkan profit yang besar terutama pada momen tertentu seperti hari raya. Yang ketiga ada bisnis pendidikan, tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari baik pelajaran sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus. Yang keempat ada bisnis agribisnis, sebagai kebutuhan pokok. Peluang bisnis agribisnis yaitu bisnis di bidang pertanian dan peternakan sangat terbuka lebar. Yang terakhir ada bisnis otomotif, ada banyak peluang bisnis usaha kecil menengah di bidang otomotif antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil, motor, bengkel otomotif, dan jasa cuci kendaraan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, kelebihannya ada mudah mulai. Satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar, namun usaha kecil dan menengah tidak demikian, lebih cepat untuk melakukan inovasi. Usaha kecil menengah memang lebih cenderung sangat mudah, terutama operasionalnya. Dengan begitu, para pelaku usaha kecil menengah bahkan lebih cepat untuk memikirkan dan membuat sebuah ide baru. Dan lebih fokus, usaha kecil menengah lebih bebas berkreasi dan berproduksi sebisa pelaku atau pelaku inginkan. Jika perusahaan besar, tentu mereka akan lebih bergantung pada permintaan pasar atau barang yang akan diproduksi. Selanjutnya lebih fleksibel. Soal operasional, usaha kecil menengah seringkali hanya dikelola oleh sedikit orang sehingga dalam pengambilan keputusan terkait usaha yang dijalankan seringkali dapat diambil dengan cepat.
Yang terakhir ada mencetak lapangan kerja lebih banyak oleh karena sistem operasional yang lebih mudah dilakukan membuat usaha kecil menengah berkembang lebih cepat dibanding usaha jenis lainnya. Lalu ada kekurangan dari UMKM sendiri. Yang pertama, jumlah dana anggaran serta pembiayaan yang cenderung kecil. Kelemahan usaha kecil menengah terletak pada ketersediaan dana tersebut. Berikut anggaran dan pembiayaan yang cenderung kecil. Seringkali rentan tekanan dari luar. Sering harus dirasakan pemilik usaha kecil menengah. Ada beberapa tekanan dari luar yang biasa mengganggu usaha kecil menengah sehingga tidak bisa berkembang dengan maksimal. Minimnya tenaga ahli usaha kecil menengah, selain dijalankan hanya oleh sedikit orang, juga beberapa di antaranya masih minim tenaga ahli. Hal ini menyebabkan hasil kerja produksi oleh suatu usaha kecil menengah sendiri yang kadang menjadi kurang profesional. Kapasitas produksi sedikit. Selain itu, kapasitas produksi usaha kecil menengah biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas. Selanjutnya ada mengenai faktor-faktor usaha mikro kecil. Yang pertama ada faktor internal. Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh pada pengolahan manajemen. Pengolahan usahanya lemah, jaringannya usahanya dan kemampuan penetrasinya usaha kecil, jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan returnasi rendah, maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Yang kedua ada dari faktor eksternal. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan pemerintah menumbuhkan kembangan usaha kecil dan menengah. Yang kedua ada keterbatasan sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tujuan UMKM sendiri. Yang pertama untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan teoritis. Kedua ada untuk keperluan penentuan kebijakan pemerintah. Yang ketiga untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya. Yang terakhir ada untuk mempertimbangkan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan. Secara umum terdapat 3 peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia, meliputi yang pertama sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosoknya sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kedua ada sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Yang terakhir ada sarana anggaran pendapatan belanja daerah, sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintahan daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya ingin menampilkan video wawancara saya di salah satu toko kelontong yang berada di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirunisa. Saya di sini ingin mewawancarai pemilik toko kelontong, yaitu dengan Ibu Nia. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang. Ibu, saya boleh bertanya sebentar. Usaha apa sih yang Ibu lakukan sekarang? Saya sih cuma kayak toko kelontong aja ya, cuma jual makanan anak aja. Biasanya siapa aja sih yang menjaga toko ini, Bu? Biasanya sih kalau saya gantian ya, biasanya kalau pagi anak saya yang menjagain. Nanti kalau misalnya saya sudah selesai urusan rumah tangga, baru gantian saya yang menjagain. Kalau boleh tahu toko kelontong ini sudah berapa lama di jalannya, Bu? Udah lumayan lama ya, sekitar 10 tahunan. Alasan kenapa Ibu memilih membuka toko kelontong itu apa ya?
apa ya, alasan pertama sih mungkin karena saya mau membantu suami, terus gimana caranya biar nggak ninggalin rumah sama nggak ninggalin anak, ya dengan membuka usaha ini. Kan sekarang lagi sebelumnya ada virus COVID-19 nih Bu, kan jualan kayak gini kadang ada plus minusnya. Bagaimana keadaan setelah adanya kondisi COVID-19 ya Bu? Misalnya tokonya ngalamin dampaknya nggak? Mungkin waktu awal-awal munculnya COVID itu toko saya sangat berdampak, kayak omsetnya menurun, mungkin jarang ada pembeli juga karena takut keluar mungkin ya. Terus tapi semenjak COVID sudah mulai membaik, alhamdulillah sudah mulai maju, sudah mulai menaik omsetnya. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya untuk memberikan informasinya. Selamat Sama-sama. siang. Siang. Oke, selanjutnya saya ingin mewawancarai tetangga sekitar toko kelontong ini. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Kuala Nisa. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa nih? Saya dengan Nur Aini. Ibu udah berapa lama tinggal di pemukiman ini? Saya udah 5 tahun. Ibu kan bisa lihat sendiri, ini kan ada toko kelontong. Mana sih tanggapan Ibu mengenai adanya toko kelontong di sekitar rumah Ibu? Ini warung ini sangat membantu saya dan keluarga saya. Karena kan kebutuhan rumah tangga jadinya kan dekat ya. Itu kan saya gampang gitu belanjanya. Anak saya bisa jalan ke sini. Itu juga kan nggak terlalu jauh, jadi saya bisa Oh iya, baik Ibu, terima kasih informasinya Ibu. Iya, Selamat sama-sama. siang. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai analisis hasil wawancara saya sebelumnya. Hasil penelitian yang dapat saya analisis dari hasil wawancara saya dengan pemilik toko kelontong dan masyarakat sekitar, yaitu tetangganya. Dengan adanya toko kelontong rumahan ini sangat membantu masyarakat sekitar, terutama di kalangan masyarakat bawah, karena tempat yang berada di sekitar rumah warga maupun di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli dan dapat mendapatkan relasi dengan antara pemilik toko dengan pembelinya, menjadi salah satu faktor kenyamanan berbelanja. Tak sedikit juga yang menawarkan kredit sehingga kita bisa berhutang dalam jangka waktu tertentu, suatu pengalaman yang tidak bisa didapatkan dalam berbelanja di minimarket maupun swalayan. Yang dapat saya analisis dan saya dapat paparkan dan simpulkan dari wawancara dengan pemilik toko, yaitu pemilik toko menjelaskan di kondisi pandemi sekarang memang pemasukan agak menurun karena kebanyakan masyarakat beralih belanja kebutuhan melalui online shop, tapi masih ada sedikit pemasukan dari beberapa langganannya yang sering membeli di tokonya tersebut. Dan tetangganya memaparkan menjelaskan bahwa adanya toko kelontong di dekat rumah sangat membantu dia dan warga sekitar dalam berbelanja kebutuhannya, karena terkadang ada beberapa kebutuhan yang diperlukan mendadak yang dapat dibeli di toko kelontong dekat rumah karena jarak yang dekat dan waktu yang efisien daripada harus pergi jauh ke pasar atau mall. Toko kelontong sendiri adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jenisnya pun beragam dan lebih lengkap. Produk yang dijual biasanya peralatan dan kebutuhan rumah tangga seperti beras, bumbu, dapur, peralatan mandi, sabun mencuci pakaian, pembersih rumah, dan sebagainya. Toko kelontong termasuk ke dalam UMKM usaha mikro kecil menengah dan pernah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia saat krisis 1989. Bisa dibilang kala itu UMKM menjadi penyelamat krisis, bahkan menjadi salah satu UMKM yang berkembang pesat. Dari masa ke masa, peminat toko kelontong tetap bertahan dan setia berbelanja di sana. Bukan hanya soal harga, faktor kenyamanan juga menjadi salah satu kesan lainnya. Biasanya, pembeli bisa saling berinteraksi dan ngobrol dengan pemilik tokonya. Dan kesimpulan dan saran yang dapat saya tarik dari pembahasan saya sebelumnya mengenai UMKM ini, setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah disajikan pada penjelasan sebelumnya, saya dapat simpulkan mengenai yang pertama, untuk kegiatan usaha kecil menengah
yang berada di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan pemilik maupun karyawannya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan minat masyarakat untuk membeli produk yang dijual oleh usaha tersebut, sehingga memberikan kontribusi positif bagi para pelaku UMKM. Selain itu, peranan dari pemerintahan pun ikut membantu perkembangan UMKM yang ada. Dan kedua, bertambahnya UMKM di Kecamatan Serpong Utara adalah salah satu indikator bahwa UMKM di Kecamatan Serpong Utara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera. Salah satu indikator sejahtera masyarakat adalah dengan bertambahnya pendapatan seseorang, maka bisa dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan orang tersebut. Terakhir, UMKM berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Serpong Utara, khususnya di Desa Jelupang. Hal ini bisa dilihat dari rumah masyarakat yang 90% sudah tembok dan memiliki kendaraan. Selain dari itu, indikator kesejahteraan lainnya bisa dilihat dari bertambahnya pendapatan karyawan dan pemilik UMKM yang cukup signifikan selama tahun-tahun terakhir. Dan saran yang dapat saya sampaikan adalah berdasarkan kesimpulan tersebut, yaitu sampai saat ini perkembangan UMKM sudah cukup bagus dari segi produksi atau dari segi pemasaran. Namun ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan, yaitu tentang struktur organisasi kepengurusan UMKM yang harus lebih spesifikasi lagi. Hal ini ditujukan agar kedepannya setiap UMKM yang ada di Kecamatan Serpong Utara bisa berbadan hukum. Sampai saat ini peran pemerintah dalam membantu perkembangan UMKM yang ada dirasa sudah cukup membantu perkembangan UMKM yang ada dengan program pemberian alih teknologi UMKM. Namun diharapkan lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat membantu pertumbuhan UMKM di daerah, sehingga produk mereka bisa bersaing di pasar global dengan cara lebih rutin lagi mengadakan penyuluhan tentang manajemen keuangan, pengelolaan usaha, serta memberikan dukungan material kepada UMKM yang sedang berkembang. Yang terakhir, ada pada dasarnya karyawan yang bekerja di UMKM semuanya berkualitas. Hal ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Kecamatan Serpong Utara mempunyai potensi sumber daya manusia yang sangat bagus. Namun, jika tidak ada pelatihan untuk regenerasi karyawan, maka lambat laun usaha tersebut akan tiada dikarenakan karena yang membuat produk tersebut semakin sedikit. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak UMKM harus melakukan pelatihan terhadap generasi muda. Hal ini bertujuan agar UMKM yang ada di Kecamatan Serpong Utara bisa terus bersaing dan berproduksi. Selain itu, dengan mengadakan pelatihan kepada generasi muda bisa dijadikan tahap antisipasi untuk mencegah krisis kekurangan karyawan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang saya paparkan mengenai apa itu UMKM, apa itu ruang lingkup UMKM, apa itu secara luas mengenai UMKM. Semoga apa yang saya paparkan sebelumnya bisa bermanfaat buat semuanya, bisa dipetik ilmunya, bisa membantu semua masyarakat di kalangan UMKM juga mengetahui mengenai apa itu UMKM dan peran penting UMKM bagi perkembangan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kita di sini semuanya masih belajar. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.